Kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Saat ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau diubahkan dalam firman Tuhan. Biarlah hanya Dia yang menyelidiki setiap hati kita sampai kedalaman hati kita. Singerakan pujikan pujian ini. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang
Ajar kami Tuhan dalam setiap hari kami membuka mata kami dari istirahat kami. Kami mau belajar menetapkan dan melatih tubuh, jiwa, dan roh kami untuk selalu mampu berkata di hadapan-Mu, Tuhan, kami akan menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Karena memang sungguh manusia tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kami yang sudah mendapat anugerah sehingga bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Kami menyadari dengan benar bahwa kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami membutuhkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Karena itu Bapa, tolong kami pagi hari ini. Sempurnakanlah kiranya sukacita kami, karena kami sedang mau menyiapkan tanah hati kami yang terbaik, di mana siap untuk ditaburi oleh firman-Mu ya Tuhan. Kendalikanlah semuanya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, karena biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini. Dan kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Juga mungkin ada beberapa yang di bawah, mohon maaf sebelumnya karena ternyata relay kita masih terhambat gitu ya. Ini masih ada beberapa hal yang harus dibenahi. Semoga minggu depan sudah baik-baik saja. Mari kita akan masuk dalam tema kita pada hari ini. Saya memberikan judulnya adalah Teladan Yesus dalam Hidup Bermasyarakat gitu ya. Awalnya saya spesifik mau memberikan judul dalam membayar pajak. Setelah saya baca lagi, wah, pajak ini ternyata cuma salah satunya. Karena itu judul yang diberikan, yang saya tuliskan adalah Teladan Yesus dalam Hidup Bermasyarakat. Bagaimana anak Tuhan itu hidup di tengah masyarakat. Kenapa? Karena kita punya ciri khas yang berbeda. Tetapi sekali lagi perbedaan itu tidak membuat kita menjauhi yang lain, tetapi justru perbedaan itu memberikan sebuah warna yang lain. Nah, warna yang seperti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Terlepas, saya yakin kita semua di sini sudah hidup bermasyarakat, karena saya tahu ini tidak ada yang hidup di pucuk gunung mengasingkan diri gitu ya. Tetapi mau berbaur dengan yang lain, bahkan menjadi satu dengan yang lain. Banyak di antara kita yang sudah melakukan aktivitas-aktivitas sosial dalam pekerjaan kita tidak membeda-bedakan. Saya secara pribadi bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk itu. Tetapi lebih jauh mari kita akan melihat sebuah teladan Yesus yang luar biasa dari Markus pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 17. Markus pasal 12 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Markus 12 ayat 13 sampai 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajarkan jalan Allah dengan segala kejujuran." Nah, ini pertanyaannya. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah
apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Karena mereka pun heran, mari kita baca sama-sama ya. Kalimat yang mengherankan ini di ayat 17, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menjadi manusia itu tidak hanya berbicara masalah karya keselamatan. Satu yang harus kita tahu juga, kelahiran Yesus Tuhan kita menjadi manusia itu tidak bicara masalah karya keselamatan saja, tetapi juga melengkapinya dalam pribadi Tuhan Yesus, yaitu sebuah keteladanan dalam menjalani hidup. Nah, kisah yang sedang kita baca tadi menolong kita untuk mengerti gambaran utuh. Bagaimana sih ketika Yesus berhadapan pada sebuah pemerintahan, dan pemerintahan itu ada di masa pemerintahan yang saling bertentangan. Dalam arti Yahudi sendiri, bangsa Israel sendiri sedang dalam posisi dijajah, dan pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu adalah pemerintahan Romawi. Karena itu ada dua kepentingan yang bertarikan di sini, yaitu pemerintahan Romawi yang menjajah bangsa Israel dan bangsa Israel sendiri. Dan jelas di ayat 15 di ayat 13 dikatakan apa? Disuruhlah beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat. Alih-alih kita melihat ada sebuah keniatan busuk untuk menjerat, tapi justru dari situlah kita melihat bagaimana Tuhan memberikan teladan bagi setiap kita. Ini juga memberikan pesan penting Bapak Ibu buat kita semua. Kalau begitu ada kena masalah, ini mulai gegeran gitu ya. Kalau enggak bisa pada dingin semua, gegerannya terus berlanjut gitu ya. Nanti kalau sudah sadar tolong dicatat. Dan minta tolong Roh Kudus supaya bisa ketawa. Kenapa? Kita tuh kalau sudah gegeran kelihatan bokir, boleh, Bapak Ibu yang ngomong loh ya, memang saya sengaja enggak mau ngomong soalnya. Kita ini kalau sudah gegeran kelihatan bodoh, ngomong wais metu ae wis pokoke, wais mumpung. Iki selama ini dipendam. Tapi kalau sudah sadar tolong dicatat. Tuhan Yesus dijebak itu loh, malah jadi teladan buat kita. Tuhan Yesus dalam posisi yang kecepit sekalipun masih bisa jadi teladan buat kita. Maksudnya apa? Kalau terjadi perselisihan, kalau terjadi pertengkaran, kalau terjadi perbedaan, mari sama-sama percaya semuanya Tuhan izinkan untuk membuat kita saling menajamkan satu dengan yang lain. Bukan saling mempertajam perbedaan, tetapi membuat kita menjadi semakin satu dengan yang lain. Ini sebuah teladan yang luar biasa. Bukan ini contoh khotbahnya nanti, inti khotbahnya, tapi setidaknya kita belajar bahwa ternyata dalam masa-masa terjepit pun Yesus mampu mengubahnya menjadi sebuah teladan bagi setiap kita. Sehingga kita harus tahu, kalau kita punya masalah, jangan cuman fokus di masalahnya. Lihat kenapa kok Tuhan izinkan. Pasti ada sesuatu yang indah. Kita masuk lebih jauh. Kira-kira dari kisah ini hal-hal apa sajakah yang bisa kita teladankan dari kehidupan Yesus? Yang pertama, hadapi segala sesuatu dengan ketulusan. Ini penting Bapak Ibu. Ini juga yang semakin tipis
Maksudnya tulus itu apa? Tidak punya motivasi yang lain. Tidak punya keinginan-keinginan yang lain. Ya apa yang sedang dilakukan, ya itu yang diinginkan. Yesus menggambarkan sebuah pribadi yang sangat tulus. Walaupun dihadapkan dengan sebuah kemustahilan. Sekarang kita coba lihat ya, siapa sih orang Farisi dan Herodian? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang Farisi dan orang Herodian adalah dua kelompok yang sebenarnya saling bermusuhan. Kelompok Herodian adalah kelompok yang mendukung adanya pajak kepada siapapun untuk kaisar. Sedangkan kelompok orang Farisi adalah kelompok yang tidak setuju dengan pajak. Kenapa? Karena mereka punya banyak alasan. Salah satunya adalah kalau bicara masalah pajak berarti sampai bangsa Israel bayar pajak itu sama dengan sudah tidak menghormati Tuhan. Sampai sejauh itu pemikiran mereka. Luar biasa bukan? Cuman ya teorinya begitu. Kehidupannya tidak bicara begitu. Tetapi mendadak dua orang yang berseberangan ini, dua kelompok yang berseberangan, Farisi dan Herodian, itu bisa bekerja sama karena kepingin menjebak Yesus dengan sebuah perencanaan. Nanti kalau Tuhan Yesus ngomong bayarlah pajak, berarti kalau bayar pajak kan berarti mendukung pemerintah Romawi supaya bangsa Israel membayar pajak. Nah, nanti orang Farisi salahkan Yesus. Karena kan berarti Yesus ini mendukung penjajahan. Tapi kemudian kalau Yesus ngomong jangan bayar pajak, pajak itu tidak boleh buat kaisar, kita ini harus membayarnya kepada Tuhan saja. Maka nanti orang Herodian giliranmu loh ya, kamu ngomong, wah Yesus ini tokoh pemberontak. Serba salah bukan? Tidak ada celah bukan? Sudah komplit ini. Jawabannya ya atau tidak. Kalau ya yang satu beraksi, kalau tidak yang satunya lagi beraksi. Dan Yesus tidak dalam posisi sedang tahu ini nanti saya bakal dijebak. Enggak, wong ketemu kok. Ini sudah niat busuk yang sudah direncanakan kemudian ketemu. Tapi kalau tulus jangan termakan apa kata dunia. Dunia mengatakan kalau tulus, kalau jujur itu ajur. Tapi catat baik-baik, saya selalu kasih tambahan di belakangnya. Jujur itu memang pasti diakui ya, kadang memang bisa ajur, betul. Tapi ada komanya di belakang. Enggak jujur, enggak tulus, lebih ajur. Silahkan pilih yang mana. Kita lihat sama-sama Lukas pasal 20. Itu menerangkan kepada kita sebuah permufakatan yang busuk. Lukas pasal 20 dalam teks yang sama tetapi penulis yang berbeda menceritakan membuat kita jadi semakin mengerti. Lukas pasal 20 ayat 20 dan 21. Saya akan bacakan buat kita semua Lukas pasal 20 ayat 20 dan 21. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-ngamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya seperti yang sudah kita baca tadi. Jadi dengan kata lain ini memang betul-betul persepakatan hasil rundingan tidak tahu berapa malam gitu ya. Pokoknya mereka sepakat, mereka tersenyum bersama, yang tadinya bermusuhan bisa punya niat yang sama karena kepingin melakukan yang jahat kepada Yesus.
Tapi begitu Yesus berhadapan dengan mereka, mendengarkan omongan mereka, apa yang Yesus lakukan? Yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat di ayat 15. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka. Dengan kata lain, Yesus tidak lari, Yesus menghadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tidak tahu ada maksud busuk yang sedang direncanakan orang dalam kehidupan kita, percayalah, ketulusan akan memberikan hikmat. Saya ngalami banyak Bapak Ibu. Kalau sudah di dunia kerja ini tidak ada kata Kristen, tidak Kristen. Berapa kali saya berusaha dijebak. Mungkin orang yang jebak ya bingung lah, kok lolos terus. Saya juga bingung kok bisa lolos. Saya juga tidak ngerti kalau mau dijebak. Tapi pada masa-masa tepat itu ada di hadapan saya. Lah kok pikiran saya ini bisa mikir. Itu kalau enggak Tuhan yang menyempurnakan karyanya dalam hidup saya, enggak bisa. Dan saya rasa itu jaminan yang sudah Tuhan berikan juga untuk kita semua. Ada amin? Ada amin? Jadi dalam hidup pun Tuhan bisa bekerja. Jangan kita menantikan pekerjaan Tuhan itu datang hari Minggu kemudian mendengarkan Tuhan meneguhkan apa ya. Mari nikmati Tuhan di hari Senin, mari nikmati Tuhan di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah menjelang suci, ya, Minggu pasti suci gitu ya. Jangan nunggu hari-hari yang lain. Kehidupan bermasyarakat kita ini sedang Tuhan minta, sedang Tuhan tuntutkan dalam hidup kita supaya Kristus itu bisa terlihat dari kehidupan kita. Nggak gampang teman-teman. Saya pun sampai dengan hari ini masih banyak jatuhnya daripada berhasilnya. Yang paling berat teman-teman, waduh itu memang kalau saya tidak dikasih muka sama Tuhan itu tidak bisa senyum. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ini suka belajar. Di tengah saya suka belajar ini, saya ini sudah S2-nya itu sudah 3 kali Bapak Ibu. Dan 2 kalinya itu sudah DO Bapak Ibu. Saking hebatnya Abdiel. Jadi waktu S2 yang ketiga kalinya saya diwawancara. Pernah S2 Pak Abdiel, waduh kok takoni kita ya, piye? Ya sudah ngomong apa adanya. Lah memang faktanya begitu. Tapi saya tahu semuanya Tuhan izinkan ini tidak kebetulan. Terlepas itu banyak setelah saya evaluasi ternyata karena kebodohan saya sendiri. Bukan karena orang lain. Tapi saya percaya sesuatu yang busuk yang sedang dihadapkan kepada kita. Kalau kita terus menjaga ketulusan di hadapan Tuhan, terus tidak punya motivasi yang mendua di hadapan Tuhan, maka yakin dan percayalah Tuhan pasti memberikan hikmatnya bagi setiap kita. Tapi andai kata pun kita tahu, maka ketulusan itu membuat kita punya keberanian untuk menghadapi. Tulus tidak sama dengan lecek loh Bapak Ibu. Orang yang tulus itu berani. Jangan main-main. Apalagi dia tulus di hadapan Tuhan. Saya ingat mama saya, kalau Bapak Ibu ngelihat Ibu Gembala nanti pas salaman gitu ya, pas ketemu coba diukur tingginya. Wong cilik sakmono. Ketika tahun 94 akhir sampai 95 awal berhadapan dengan pemerintah. Loh, pemerintahan ini dibentak. Tak pikir-pikir mamaku gak ngerti tanya apa. Tetapi ada ketulusan di dalam hati, maka ada kebenaran yang membuat kita berani. Ketulusan bukan pengecut, Bapak Ibu. Itu yang diteladankan oleh Yesus. Yesus menghadapi jelas-jelas loh, ini Yesus dalam posisi setelah ketemu ngomong dihadapi sama Yesus. Kemudian Yesus tahu. Tapi Yesus tidak bingung, Bapak Ibu. Kalau kita mungkin bingung lah, kenapa? Mau lari ke sana, kejebak, mau lari ke sana, kejebak. Yesus larinya kemana? Ke atas.
Yesus tidak terjebak sama sekali. Tapi Yesus malah memberikan kebenaran di dalam kehidupan mereka-mereka yang berusaha menjebak Yesus. Sehingga sebuah keteladanan yang penting yang harus kita renungkan adalah di pagi hari ini. Apakah dengan banyaknya kepahitan di dalam kehidupan kita, hal-hal yang berat di dalam dunia kerja kita, masihkah kita tulus memberikan semuanya? Perlu dicek. Kalau takut jangan-jangan kita ini masih belum tulus. Kita masih punya kepentingan, kita masih kepingin diakui, kita masih kepingin menonjol. Catat baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu kita memilih salib, begitu Tuhan mengizinkan kasih-Nya kita rasakan, kita siap-siap jadi keset. Apa Bapak Ibu? Jadi kita tidak punya harga diri. Apa Bapak Ibu? Anak Tuhan adalah orang-orang yang paling siap dilukai oleh siapapun juga. Siapa yang berani amin? Katakan. Kalau itu belum terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, minta sama Tuhan. Dan jangan marah sama Tuhan. Karena Tuhan nanti ngomong paling pakai guyon Bapak Ibu. Lah kon ben Paskah iku ndelok rupaku ndek film Passion of the Christ iku ganteng apa ora kira-kira? Oh ngajur sampai ngono. Lah nek Tuhanmu ae ajur koyo ngono kan gak gelem ajur. Dunia sedang membutuhkan bukti orang-orang yang dibanting ndak hancur, orang-orang yang kecepet ndak pernah putus asa, orang-orang yang kelaparan tetap bersukacita, dan itu hanya ada pada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Mari nikmati. Ini yang berbeda. Jenis ini yang berbeda. Tuhan tidak sedang melatih kita menjadi bos. Walaupun catat baik-baik Bapak Ibu, nanti kita semua ini, seluruh dunia ini tunduk sama kita nih, orang percaya di kerajaan 1000 tahun, tapi masih nanti. Sekarang training. Karena kalau ndak di training, nanti pas wayahe sok-sokan. Ada amin? Kita ini tahu jalan hidup kita ini jelas di hadapan Tuhan. Karena itu mari, jangan sampai kita gugur pada teladan yang pertama ini. Teladan yang kedua adalah, ini penting, selalu memiliki kualitas dalam mengerjakan apapun. Saya kasih dalam kurung di sana, beda dengan perfeksionis. Karena perfeksionis itu akan kecewa kalau itu tidak terjadi, akan marah, akan stres. Enggak, anak Tuhan enggak. Kalau enggak tercapai ya sudah, kita usahakan lagi. Tetapi selalu punya kualitas. Sebagai seorang pekerja, masuk kantor lebih pagi, pulang paling malam boleh. Keluarga baik-baik saja. Makanya saya pikir, oh iya ini mungkin Tuhan belum izinkan saya menikah supaya ngasih contoh yang lain. Saya kalau masuk kantor 6:30 saya sudah di kantor. Makanya tugas tanda tangan itu diberikan kepada saya. Karena kalau saya sudah minta tanda tangan ke pengurus ketika ada di tempat kerjaan saya, jam 5:30 saya sudah manasin mobil, jam 6 saya berangkat. Karena merangkap supir. Pulang malam sendiri. Malah kadang masih marahi satpam, kenapa? Karena liftnya tidak dikunci, masih banyak yang belum masih banyak yang belum dicek. Koyok-koyok tempat kerja saya itu rumah saya. Ya memang kok Tuhan kasih kok. Kalau waktunya ditinggalkan ya ditinggalkan. Selama Tuhan kasih ya itu berarti rumah saya. Selesai.
Andai kata kita berdagang, berikan yang terbaik. Mungkin masakan yang sama orang lain sehari mampu, Bapak Ibu tidak mampu. Bukan dikai kapur barus Bapak Ibu. Tapi karena bahannya berkualitas. Kenapa kita bisa tahu? Ada keteladanan ini yang Tuhan berikan bagi kita melalui kisah ini. Mari perhatikan baik-baik. Ini loh luar biasanya ya. Tuhan itu kalau bikin ilo-iloannya orang pun itu bisa jadi berkat buat kita. Kita lihat ya. Orang-orang itu di ayat 14 dikatakan apa? Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, apa? Kami tahu. Jadi Yesus itu sudah sangat terpandang, sudah sangat dikenal. Taunya apa? Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajarkan jalan Allah dengan segala kejujuran. Ini kan maksudnya ini mau menjebak Yesus. Yesus itu digunggungno gitu loh. Terus mari ngono lupa daratan, ingat lautan gitu. Nah, kalau lupa daratan ingat yang mana lagi ya? Ingat lautan ya. Terus Yesus nanti kejebak. Tapi tanpa sadar mereka sedang memuji Tuhan bahwa memang Yesus itu kualitasnya unggul. Jujur. Karena itu mari anak Tuhan kita selalu berbicara dengan benar dan jujur. Dengan jujur menjalankan jalan Allah. Mari anak-anak Tuhan jangan suka membelokkan firman Tuhan demi keuntungan pribadi. Apalagi karena sungkan, takut, malu. Aduh, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya kasih satu pertanyaan ya. Ini pertanyaan di kelas baptisan. Nah ini Bapak Ibu kan sudah baptis semua. Jadi kalau tidak bisa jawab ya mungkin lupa ya. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu, kita ini merasa bebas ketika kita berbuat dosa atau ketika ikut Tuhan Yesus? Ini yang kelas baptisan jangan jawab loh ya, awas ya. Ayo. Kita ini merasa bebas itu ketika berbuat dosa atau ketika ikut Yesus? Loh ikut Yesus enggak terpaksa. Oh katanya suruh bayar perpuluhan. Enggak boleh berbuat dosa. Titik-titik dilarang. Kan enggak bebas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, catat baik-baik. Jangan sampai iblis mengecoh pola pikir kita. Justru ketika kita ada di dalam Yesus, kita ini malah bebas. Loh bukannya orang berbuat dosa itu malah bebas. Loh yang pernah berdosa angkat tangan. Malah kerasa bebas. Aku kepengen napi kok mesti ya elek. Nggak bebas tak? Aku berdoa minta supaya tidak marah lah, kok marah terus sampai stres kita ini lihat diri kita sendiri. Kok kita kepengen yang baik, yang kita lakukan buruk. Itu jahatnya dosa. Dosa bisa mengelabui kita seolah-olah yang kita lakukan ini bebas, no rules, tidak ada aturan. Tapi justru di situ kita tidak bebas. Sehingga catat baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lihatlah firman Tuhan sebagai pisau yang akan membedah hidup kita. Sebagai pisau yang akan melukai manusia lama kita karena akan diganti dengan manusia baru. Sakit, sakit. Nggak enak, nggak enak. Tapi itu ibarat borok yang harus disembuhkan. Nek borok iku cuman iki cek lorone nek diobati ya wis gak usah diobati wis ditutup ae. Borok ditutup tambah lebar. Kalau mau sembuh ya dibuka, disudet, dikerik, kasih obat. Jerit pasti. Sembuh pasti. Karena itu penting. Tidak takut kepada siapapun karena tidak mencari muka. Anak Tuhan yang baik
tidak takut kepada manusia. Saya ini nggak ngajari Bapak Ibu kurang ajar loh ya. Maksudnya tidak takut ini tidak berusaha menyenangkan manusia. Menyenangkan Tuhan terus baru menyenangkan manusia. Dipikir caranya. Sehingga dalam kehidupan kita ini tidak ada beban. Kalau kita ini mau ngomong masih dipikir, oh nek ngomong ambil si A mesti rodok ngene. Ya boleh Bapak Ibu dipikir gitu ya. Tapi nek terlalu mikir pesannya malah tidak nyampe nanti. Terus basa-basinya aja yang keluar terus. Lola kebenaran ini. Karena itu mari miliki kualitas dalam mengerjakan apapun. Ngepel yang bersih. Cuci piring yang bersih. Nyuci baju yang bersih. Saya pernah diminta tolong untuk nyuci baju. Tak pikir-pikir wong iki gak apa-apa ngongkon aku. Tapi kok ya bersyukur gitu tuh ya. Roh Kudus ingatkan. Iki ngomel apa iki? Cuci bajunya sebersih kamu menyuci bajumu. Oh ya betul. Iku ayat firman Tuhan itu. Loh enak loh Bapak Ibu. Memang kita bisa memberikan sampai dengan hari ini, memberikan yang terbaik buat orang lain. Catat baik-baik, ini penting sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, nah ini baru yang terkait dengan pajak. Mari kita berpikirnya utuh. Kewajiban rohani tidak menghapuskan kewajiban duniawi. Atau kewajiban duniawi tidak menghapuskan kewajiban rohani. Prakteknya itu begini loh Bapak Ibu. Ya wis lah, aku tak setia nang gereja. Kula Tuhan ngerti nek aku setia. Aku gak iso bayar utang asli ini. Wis tak setia ambek Tuhan ya, mosok Tuhan ndak ngerti. Loh Bapak Ibu, kalau punya utang ya bayaran. Ojo gara-gara gak iso bayar utang setia ke gereja supaya dianggap sama Tuhan kita ini utangnya nanti Tuhan yang melunasi gitu ta. Kalau punya utang ya minta sama Tuhan, Tuhan ini tanggung jawabku, aku kadung salah, ya apa caranya bayar. Tapi ini sekaligus teguran buat aku harus semakin dekat dengan Tuhan. Nah itu enggak apa-apa. Tapi jangan punya maksud seperti itu tadi. Kemudian kita melakukan sesuatu yang baik buat orang lain. Oh ya enggak usah dibayar, oke. Tapi kita berharap orang itu juga memperhatikan kita. Tidak ada kaitannya Bapak Ibu. Tuhan memberikan sebuah catatan yang penting di ayat 17. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dua-duanya harus jalan. Tidak gampang memang. Salah satunya mencoba mendisiplin diri. Aduh. Contoh ini Bapak Ibu ya, doa pagi misalnya. Saya kalau sudah sampai malam gitu ya, sampai jam 12 sampai jam 1. Bangun jam 4 ya, masih bangun jam 4 terus masih mengerjakan karena tugas belum selesai. Mari ngono, guys, sembahyang dewi ya. Nah itu kalau di hadapan Tuhan kurang baik. Kok enggak enak ya kalau kurang baik. Tidak baik wis, cek jelas pisan. Kalau itu sebuah komitmen jalankan. Ada tambahan tugas, ya jalankan. Titik enggak pakai koma. Tapi kalau itu di hadapan kita, di hadapan Tuhan loh ya. Dalam arti begini. Tuhan ini sedang melatih kita seperti itu. Kalau kepada orang lain, mungkin orang lain enggak ada yang protes. Enggak masalah. Tapi kan kita ini urusannya sama orang lain atau sama Tuhan Bapak Ibu? Halo? Kita ini loh, urusannya ini sama Tuhan atau sama orang lain? Sama Tuhan, selalu sama Tuhan. Kita masuk pagi enggak terlambat, urusannya bukan sama bos Bapak Ibu, sama Tuhan. Kita bekerja memberikan yang terbaik, bukan kepada orang tersebut kita bertanggung jawab, tapi kepada
Tuhan, kita ini fokusnya sama Tuhan. Tuhan itu sudah menata kita supaya kita itu enak, fokusnya ke Tuhan aja, jangan ke yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau ke yang lain kita bisa kuciwa. Nanti kalau sudah kuciwa, hati kita teriris. Kalau sudah mulai hati kita terluka, kita tidak gampang tulus lagi. Karena kita punya trauma-trauma, karena kita punya sakit hati. Itu loh, Tuhan itu ngeman hati kita. Karena itu Tuhan ngomong, lihat toh aku tok wis. Bapak Ibu, sesuatu yang menarik sudah dicontohkan dalam kehidupan Abraham. Suatu kali Abraham hendak menguburkan istrinya dan bertemu dengan orang-orang Het. Kemudian orang Het itu ngomong, oh silakan Pak, dipakai aja. Tapi yang dilakukan Abraham adalah, enggak, terima kasih buat pemberianmu, karena itu aku tetap harus bayar. Sebuah teladan yang luar biasa. Contoh dalam Alkitab juga, ketika Daud akan mendirikan mezbah untuk Tuhan loh ya. Kemudian karena rakyatnya itu tahu bahwa Daud mau mendirikan mezbah buat Tuhan, rakyatnya ini ngomong, oh ya silakan Pak Daud boleh dipakai, silakan aja sudah, saya kasih. Daud memberikan teladan bagi kita. Maaf, saya tetap harus membeli. Maka dibelilah lahan itu dan itu menjadi bait Allah, tempat di mana Allah bersemayam. Dengan kata lain, jangan pernah kita berpikir menggantikan kewajiban rohani dengan kewajiban duniawi atau sebaliknya. Tetap anak Tuhan harus berkorban. Ada amin? Wah ngelis. Ada amin? Pokoknya kalau kita capek kita ingat Tuhan Yesus pasti salib itu ya. Itu memang resepnya. Tidak ada yang lain. Keteladanan yang Yesus berikan buat kita. Dan yang terakhir yang paling penting supaya kita bisa ngerti kenapa kok kita juga harus bayar pajak dan sebagainya. Mari kita merasalah sebagai orang yang berhutang. Saya bersyukur Ibu Gembala sudah mendidik kita, memberikan awasan kepada kita. Mari jadilah orang yang selalu merasa berhutang. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus, Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Ini tidak ada yang nyuruh Bapak Ibu, tetapi rasa itu bisa muncul. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi yang menggerakkan Paulus ini habis-habisan buat Tuhan, tahu sebabnya Bapak Ibu? Karena merasa sebagai orang yang berhutang. Tidak cukup Bapak Ibu, sepanjang hidup kita nyaur hutang sama Tuhan ini tidak cukup. Mau waktu istirahat paling mepet pun tidak cukup. Masih saja ada hal yang harus dikerjakan buat Tuhan. Masih saja kita merasa iya ya Tuhan, aku kok masih kurang ya. Padahal ya wis kerja keras loh menurut kita. Itulah keindahan di dalam Tuhan. Kepingin nyaur hutang sama Tuhan walaupun tidak bisa. Karena Tuhan sudah begitu banyak berbuat bagi setiap kita. Di ayat 8, Roma pasal 8 ayat 12 sebagai ayat terakhir kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, ayat 12 ya. 8 ayat 12. Kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Kita
adalah orang-orang yang berhutang. Mari kita ambil saat teduh. Ada sebuah tuntutan yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Anak-anak Tuhan adalah mereka yang punya kewarganegaraan ganda. Kewajiban sebagai warga negara Indonesia sekaligus kewajiban sebagai warga negara surga. Keduanya harus dijalankan bersama-sama. Dan itu terjadi kalau kita merasa sebagai orang yang berhutang. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu menjadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu menjadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar musik mengalunkan nada buat kita. Mari kita renungkan di hadapan Tuhan. Ucapkanlah satu kalimat ini di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ingin menyenangkan Engkau, bukan saja dengan perbuatanku, tetapi dengan hidupku di hadapan-Mu. Mari katakan itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan membebat luka-luka hati kita. Karena Tuhan akan menguatkan langkah kaki kita. Kita mungkin sendirian ketika menghadapi masalah. Kita mungkin terjepit ketika orang semua menuduh kita hal yang tidak kita lakukan, karena kita sedang melakukan kebenaran. Pagi hari ini, mari nikmati. Yesus sudah merasakannya terlebih dahulu. Ketika ada sebuah kewajiban yang baru yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita, mari jangan tinggalkan yang lain. Tetap teguh berjalan, karena Tuhan tidak pernah salah ketika memberikan tanggung jawab itu kepada kita. Biar pujian ini meneguhkan setiap kita. Izinkan Roh Kudus berbicara bagi setiap kita. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua
Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, biarlah kasih akan Engkau terus menyala di dalam kehidupan kami. Karena begitu kami mengenal Engkau, harus diakui memang berat menjalani kehidupan di dalam kebenaran. Tetapi ketika kami mau dan ketika kami menoleh ke belakang, ternyata bukan kuat gagah kami yang memampukan kami berjalan, tetapi semua karena anugerah-Mu yang selalu baru dan selalu menyertai setiap kami. Engkau tidak pernah melepaskan genggaman tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, beranikan kami untuk tetap berdiri teguh di dalam kebenaran, bahkan terus merasa sebagai orang yang berhutang kepadamu, sehingga kami peka, sehingga kami bisa terus memberikan yang terbaik, sehingga kami bisa terus tulus melakukan segala sesuatu. Bahkan kepada bangsa dan negara pun kami merasa terbeban untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu, saya teringat sesuatu ketika Natal PKSG, Natal Kota Batu kemarin. Ada seorang yang adalah protokoler, bagian protokoler. Ketika acara mau mulai, dia tiba-tiba ngomong sama kita, "Pak, lagu Indonesia Raya jangan dinyanyikan ya." "Oh, kenapa Pak?" "Karena kan pakai masker, enggak sopan sama negara. Kita cuman mendengarkan Indonesia Raya saja, enggak usah menyanyikan." Kok ya saya bersyukur, saya bisa jawab. Saya ngomong, "Pak, buat Tuhan saya saja saya nyanyikan puji-pujian dari hidup saya. Apalagi buat bangsa dan negara saya. Saya akan menyanyikan Indonesia Raya, apapun resikonya." Dan selidik punya selidik, ternyata yang bersangkutan ini punya maksud yang lain. Mari, bangsa Indonesia membutuhkan orang-orang percaya. Tuhan, kami tahu Engkau tempatkan kami di Indonesia karena ada satu tujuan yang penting, yaitu bagaimana kami bisa menyatakan kasih-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami mungkin minoritas Tuhan, kami mungkin kecil dalam hitungan jumlah, tetapi kami punya Tuhan yang besar yang menyertai kehidupan kami. Itulah yang membuat langkah kami akan tetap tegak, karena kami mau meneladani Engkau Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan kehidupan kerohanian kami. Kami serahkan besok Senin ketika kami menghadapi kenyataan hidup, kami mau tersenyum dan mengatakan, "Hari ini aku akan merasakan Tuhan bekerja di dalam hidupku." Ini kerinduan kami Bapa, dan kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.